Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab. Namun apabila eh, Romo, Suster, Bapak Ibu ingin bertanya di tengah-tengah pemaparan materi, saya persilahkan untuk menggunakan fasilitas chat yang ada di Zoom dengan menyebutkan nama, lalu pertanyaannya seperti apa. Nanti akan saya bantu untuk menyampaikan pertanyaan itu kepada Romo sebagai narasumber. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya langsung gitu ya, karena wah ini materinya menarik sekali dan saya ingin langsung berbicara kepada Romo Bobi, nanti silakan menekan tombol raise hand yang ada di reaction di bawah itu. Nanti Bapak Ibu bisa memencet tombol itu, nanti akan saya persilakan untuk bertanya langsung. Nanti bertanya juga selain open uh, mikrofon, juga open cam, biar kita bisa lihat, oh ternyata yang bicara seperti ini. Seperti itu ya, Ibu Bapak Suster sekalian. Lalu nanti ada, oh ya, ada pesan sponsor dari Mbak Putri. Jadi nanti bagi Romo, Suster, Bapak Ibu yang bertanya atau yang nanti beruntung akan mendapatkan uh, gift ya, gift spesial untuk Bapak Ibu yang bertanya ataupun yang beruntung pada acara pagi hari ini. Gift-nya ini berupa tote bag dan string bag. Mana barangnya? Oh ini. Nah, ini tote bag-nya kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan. Ada tote bag, ada string bag dengan berbagai warna. Nanti itu akan menjadi gift di pagi hari ini. Baik, Romo, Suster, Ibu, Bapak sekalian, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan CV dari Romo Bobi. Romo Bobi Stephen Octavianus Timmerman MSF. Romo Bobi MSF lahir di Sleman pada tahun 1984. Keinginan menjadi pastor tumbuh dari kebiasaan berdoa bersama dalam keluarga. Ditabiskan menjadi imam MSF pada tahun 2012. Pendidikan yang sudah ditempuh, yang pertama di Seminari Mertoyudan Magelang pada tahun 2000 sampai 2004, lalu di Novisiat Missionarium Asakra Familia atau Misionaris Keluarga Kudus MSF, Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta, studi S2 bidang ilmu Alkitab di Institut Biblikum Roma tahun 2013 sampai 2017, dan studi S3 Teologi Alkitab di Universitas Angelicum Roma. Nah, ini dari latar belakang pendidikan saja kita sudah bisa membayangkan materi menarik apa yang akan disampaikan Romo Bobi pada pagi hari ini. Lalu beliau juga mempunyai karya tulis yang juga diterbitkan oleh Canisius. Yang pertama di tahun 2017 itu ada Wanita-Wanita Mulia dalam Alkitab, 35 kisah dan renungan. Dan yang pada tahun 2019 itu judulnya Mencintai Santo Yusuf, Renungan dan Devosi. Nah, ini mungkin Romo, Suster, Bapak, Ibu sebagai anggota KRC ini ada yang sudah membaca mungkin ya, dan ada yang belum, nanti penasaran bisa langsung kontak Mbak Putri buku-buku Romo Bobi ini. Lalu aktivitas beliau, beliau ini adalah dosen kitab suci Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, lalu dosen kitab suci di program studi pendikat Universitas Sanata Dharma, dan asisten 2 rektor Biara Nazaret. Oke, Romo, Suster, Ibu, Bapak sekalian, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu ke depan, saya berikan kepada Romo Bobi. Kepada Romo Bobi, saya persilakan. Selamat pagi sahabat KRC semua. Saya senang sekali bisa berjumpa secara daring pada pagi hari ini untuk berbagi tentang sebenarnya adalah semangat dari keluarga-keluarga kita dan juga semangat dari kongregasi saya MSF ya. MSF itu kan kepanjangannya Misionaris Suka Foya-Foya ya kan? Nah, karena itu harus bertobat setiap hari meneladan keluarga kudus ya. Kadang-kadang MSF itu tidak foya-foya tapi suka Facebookan ya. Jadinya MSF itu misionaris suka Facebookan.
Kalau yang suka TikTok, MSF juga ada di sana ya. Misionaris Suka FYP ya. Oke, nah kita akan FYP-kan, memviralkan hari ini spiritualitas keluarga kudus yang saya gali antara lain dari apa yang saya sampaikan di beberapa bab dari buku saya, Mencintai Santo Yusuf, Renungan dan Aneka Devosi. Buku yang saya tulis itu ada dua, yang satu ada di belakang saya ini, ya. Wanita Mulia dalam Alkitab, 35 kisah dan renungan. Ini bisa dibaca para wanita maupun pria karena ini memperkenalkan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, 35 tokoh wanita ada di situ. Kemudian di buku ini kita akan menggali sosok Santo Yusuf yang selama ini belum banyak kita kenal ya. Kalau Bunda Maria sudah sangat sering diperkenalkan oleh Gereja Katolik, tetapi tentang Santo Yusuf itu jarang sekali diangkat. Oleh karena itu, mari kita mendalami sosok pribadi dari Santo Yusuf ini. Saya akan bagikan layar. Iya. Nah, ini sebenarnya membantu kita ya untuk melihat sebenarnya dalam Alkitab itu Santo Yusuf itu ada di mana, begitu. Ya. Kalau di Injil Lukas bab 1 dan 2, kalau kita buka itu perikop-perikopnya menekankan sosok Bunda Maria dalam masa kecil Tuhan Yesus. Ya. Maria mengunjungi Elizabeth, ya kan? Lalu Kidung Pujian Maria atau Magnificat yang kita doakan setiap ibadat sore itu ada hanya di Injil Lukas bab 1 dan 2. Tidak ada di Injil-Injil yang lain. Sehingga Injil Lukas itu disebut sebagai Injil Maria. Nah, sementara kalau kita membuka Injil Matius, saudara-saudari, bab 1 dan 2, ya. Di hadapan saya ini saya membuka Injil Matius bab 1. Perikopnya judulnya adalah Silsilah Yesus Kristus, Kelahiran Yesus, bab 2. Orang Majus dari timur, ya, dari orang Majus itu ternyata dari NTT dan Papua ya. Ternyata dari timur orang Majus itu, ya. Kemudian penyingkiran ke Mesir, kembali dari Mesir. Nah, dua perikop terakhir ini kan menekankan tokoh Santo Yusuf dalam masa kecil Tuhan Yesus menurut Injil Matius. Nah, mari kita ziarah sebelum Natal ini ya, kita ziarah virtual saja ke Bethlehem. Nah, Bethlehem itu sebenarnya desa kecil yang letaknya itu hanya sekitar 10 kilometer dari kota Yerusalem. Nah, kebetulan puji Tuhan saya dibiayai oleh umat melalui Tarekat MSF untuk belajar di Roma. Kemudian selama studi itu saya juga diberi kesempatan belajar di Yerusalem atau di Israel dan Palestina selama beberapa minggu. Nah, saya puji Tuhan sempat datang juga ke Bethlehem ini, ke desa kelahiran Yesus. Nah, Bethlehem. Bed apa ya artinya saudara-saudari? Bed. Bukan tempat tidur ya. Iya, bukan tempat tidur. Bed itu artinya rumah. Lahem itu artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Nah, Yesus kan dalam Injil Yohanes salah satu gelarnya atau salah satu perkenalan dirinya adalah akulah roti hidup, ya kan? Yang turun dari surga. Nah, sang roti hidup ternyata lahirnya di Bethlehem, di rumah roti. Luar biasa ya. Jadi
pewahyuan Tuhan melalui Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama dan punya makna yang mendalam, ya. Nah, Lukas 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan tentang sensus penduduk cacah jiwa yang diadakan sehingga semua orang kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Bapak Ibu sudah masuk daftar pemilu belum ya? DPT, ya kan? Daftar pemilih tetap. Nah, seringkali kan kalau mau daftar seperti itu harus pulang ya ke tempat asal kalau kalau dulu ya. Kalau sekarang sudah online bisa juga mungkin mengurus online begitu ya. Tapi zaman dulu kalau sensus ya harus kembali gitu kan. Maka Yusuf meninggalkan Nazaret, kota di Galilea, di provinsi Galilea namanya, menuju ke provinsi lain, yaitu provinsi Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem. Kenapa begitu? Karena Santo Yusuf itu keturunan Daud, meskipun Santo Yusuf hanya tukang kayu sederhana. Nah, seperti misalnya banyak orang-orang di Jogja dan Solo itu kan keturunan sultan ya. Nah, misalnya saya punya saudara, adik ipar saya itu konon keturunan Sultan Hamengkubuwono II. Tapi ya sudah jadi orang biasa begitu. Ya kan? Karena kan kerajaan Daud kan sudah berlalu begitu ya. Masa jayanya kan sudah berlalu agak lama. Ya. Nah, Santo Yusuf itu tukang kayu sederhana, tetapi punya darah biru, yaitu darah dari Raja Daud. Ya. Nah, sehingga Santo Yusuf mendaftarkan diri bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini tadi Bethlehem. Bethlehem itu ternyata adalah rumahnya Raja Daud ketika muda. Nah, di Bethlehem itu juga Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Bisa dibaca di 1 Samuel 16, 1 sampai 13. Jadi, Bethlehem itu desa kecil, tetapi rupanya sangat istimewa, ya. Itulah kota Daud dan ke kota Daud itulah Yusuf kembali ke daerah asalnya untuk sensus penduduk. Dan nanti Tuhan Yesus lahir di kota Daud, ya, yang juga adalah kota leluhurnya Bapak Yusuf. Nah, Bethlehem itu sekarang di mana? Mari kita lihat peta ini ya. Bethlehem itu di selatannya Yerusalem. Bisa lihat di peta sebelah kiri ya, panah merah. Sementara Nazaret itu di utara, di dekat Danau Galilea. Ya. Nah, dari Nazaret ke Bethlehem berapa kilo ya? Ternyata 250 kilo. Ya. Jadi bayangkan itu, Jogja Semarang pulang pergi ya, kurang lebihnya ya, 250 kilo. Nah, bisa dibayangkan perjalanan yang ditempuh oleh keluarga Kudus ke Bethlehem itu. Perjalanan yang berat, ya. Oke. Dan letaknya sekarang kita lihat peta yang kanan, itu kan yang berwarna cerah, itu daerah itu ya, itu adalah sekarang daerah Palestina. Yang berwarna coklat agak gelap sedikit, itu adalah Israel. Ya. Jadi saudara-saudari coba perhatikan, Palestina ada dua ya di peta itu ya. Ada yang namanya Palestina West Bank, tepi barat, itu di baratnya Laut Mati, Dead Sea, dan ada Palestina jalur Gaza yang sering masuk di berita itu, yang terjadi blokade Israel, lalu serangan rudal itu di jalur Gaza. Ya. Nah, Bethlehem itu
sekarang masuk Palestina, sehingga kalau seseorang berziarah dari Yerusalem mau ke Bethlehem, dia harus melewati pos penjagaan tentara Israel. Seperti yang kami alami. Ya. Tentara Israel itu muda-muda, saudara-saudari. Banyak yang anak-anak wajib militer ya. Seperti itu loh. Di Korea itu kan anak-anak grup band apa itu? BTS ya, sedang wajib militer kan sekarang ya. Iya, orang tentara Israel juga itu muda-muda sekali, ya masih remaja-remaja begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau saya membaca berita-berita perang itu, saya merasa kasihan sebenarnya. Kenapa? Karena tentara yang maju perang itu ya yang muda-muda itu, ya kasihan masih muda diperintah untuk perang gitu ya, diperintah untuk membunuh gitu. Di pihak Palestina banyak juga jatuh korban anak-anak dan sipil, ya. Di pihak Israel sama saja, ya kan? Jadi perang ini sangat menyedihkan kita semua. Juga bagi saya yang pernah berziarah ke sana, belajar di sana, saya sangat sedih ya melihat hal itu terjadi lagi dan lagi ya. Baik, siapa itu Bapak Yusuf? Nah, namanya kalau dalam bahasa Yunani ya Yosef, yang berasal dari kata konsonan Y, S, dan P dari bahasa Ibrani. Artinya apa? YSP, dia yang menumbuhkan. Jadi, beruntunglah yang punya nama Yusuf ya atau Yosef, sama saja, tidak ada yang lebih benar daripada yang lain, nama itu, versinya aja. Saya lihat tadi di antara peserta ada ya Pak Yusuf ya atau Pak Yosef ya. Nah, nama Anda adalah Dia atau Yahweh yang menumbuhkan. Luar biasa sekali kan? Nah, Lukas 2:52. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Lukas 2:52. Di situ kan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Berarti Santo Yusuf kan berhasil melakukan tugas yang ada di namanya itu. Dia yang menumbuhkan, ya kan? Berarti Santo Yusuf berhasil menumbuhkan Tuhan Yesus. Kalau Romo Bobi berhasil menumbuhkan perutnya sendiri, ya. Jadi perut saya agak gemoy sekarang, ya. Baik, Nasaret dari akar kata apa itu? NTS, netser, artinya tunas. Ada yang mengatakan juga netser itu kebenaran. Ya, kita gabungkan saja. Nazaret, Nazaret itu tunas kebenaran. Oke, sekarang kita masuk ke sosok Yesus sebagai seorang tukang kayu. Dikatakan di Injil Markus bab 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan ayat ini baik-baik, saudara-saudara. Tukang kayu. Berarti waktu itu Yesus sudah menjadi tukang kayu menurut Injil Markus bab 6. Mungkin Yesus yang sudah dewasa, sudah menggantikan peran Santo Yusuf sebagai tukang kayu. Kemudian disebut anak Maria, ya kan? Anehnya di sini nama Yusuf tidak lagi disebutkan. Kan tidak ada di situ. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Yusuf, anak Maria? Sudah hilang Santo Yusufnya. Ya, sudah hilang. Nah, kenapa? Nanti kita bahas lagi. Tentu saudara-saudari Yesus itu seperti kata saudara dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bukan berarti itu saudara kandung atau kakak atau adik kandung, enggak. Ya, saudara itu ya dalam bahasa Ibrani sama seperti kata saudara dalam bahasa Indonesia. Sangat luas cakupannya. Ya. Jadi nama-nama yang tadi saya sebutkan, Yakobus, Yoses, dan sebagainya itu bisa jadi sepupunya, bisa jadi
saudara jauh dan sebagainya. Iya, seperti itu. Nah, kita juga ingat di Injil Yohanes bab 19 dikatakan, setelah Yesus wafat, Maria tinggal di rumah seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi, seandainya Santo Yusuf itu masih hidup, tentu kan Bunda Maria tidak perlu diserahkan kepada murid yang dikasihi Yesus itu. Atau menurut tradisi adalah Santo Yohanes kan. Nah, jadi berdasarkan ayat di Yohanes 19 ini dan Injil Markus bab 6 tadi, sejumlah ahli Alkitab mengatakan Santo Yusuf kemungkinan besar sudah wafat ketika Yesus itu bertumbuh dewasa. Karena Santo Yusuf sudah tidak disebut lagi dalam Injil kita, ya. Ketika Yesus mulai berkarya, ketika Yesus ditangkap, disalibkan, tidak ada lagi disebut tentang Santo Yusuf. Nah, itu tadi ya. Kalau di Injil Matius bab 13, Yesus masih disebut sebagai anak tukang kayu, bukan tukang kayu. Kalau di Injil Markus tadi, ia ini tukang kayu kan. Kalau di Matius 13, ia ini anak tukang kayu. Ya. Artinya eh, Yesus masih dihubungkan dengan ayahnya begitu. Ya, seperti itu loh. Kalau kita ke desa-desa gitu kan, Mas, misalnya Mas David itu ya, Mas David itu anaknya siapa? Oh, anaknya Pak Care gitu kan. Mbak Putri anaknya siapa? Oh, anaknya Bu RT gitu loh. Ya, jadi identitas itu masih dikaitkan dengan orang tuanya. Ya, berarti kan profesi orang tua itu berpengaruh besar pada anaknya, ya kan? Nah, sebenarnya kata dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa asli Kitab Suci Perjanjian Baru untuk menyebut tukang kayu itu adalah tekton. Nah, tekton itu sebenarnya ahli bangunan, saudara-saudari. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia pun kita punya loh dua kata yang memuat kata tekton. Ayo coba tebak kata bahasa Indonesia yang memuat kata tekton apa ya? Boleh ngetik di chat itu ya, atau boleh tunjuk jari, boleh raise hand. Ayo, kata apa yang ada di bahasa Indonesia dari kata tekton ini? Ada yang mau chat, jawab di chat? Ya, gempa. Gempa itu gempa apa aja? Itu. Nah, Tektonik. tektonik, betul ya. Berarti kan gempa batuan. Nah, jadi sebenarnya tekton itu tukang batu. Santo Yusuf itu tukang batu. Selain juga tukang kayu gitu ya. Serba bisa. Nah, seperti apa sih gambaran seorang tekton, seorang tukang batu dan kayu dan bangunan? Ya, kurang lebihnya seperti eh, om kita di foto ini ya. Nah, lihat itu. Seorang tukang kayu itu kan harus cermat ya. Nah, jadi sebenarnya saudara-saudari, Santo Yusuf itu seorang yang cermat pasti. Kenapa cermat? Karena pekerjaan beliau itu hubungannya dengan keselamatan jiwa, ya kan? Keselamatan jiwa, ya. Kalau salah ukur, ya nanti bisa celaka kan bangunan itu atau roda pedati dan sebagainya, ya. Nah, dari sini saja kita bisa belajar ya. Oh, kalau begitu, kalau kita mau meneladan Santo Yusuf, kita kalau bekerja, kalau belajar itu yang cermat lah, ya, nggak sembarangan, ya kan? Karena apa? Pekerjaan kita itu kan kaitannya dengan orang lain, ya. Kita kerja males-malesan, harusnya sudah jam kantor, kita terlambat. Orang datang harus menunggu kita, ya. Habis waktunya untuk menunggu kita yang males, yang terlambat. Ya, itu kan bagaimana itu? Ya, pekerjaan seperti itu kenapa eh, tidak kita hayati sebagai sarana kita untuk melayani sesama kan? Ya, harus cermat.
ya. Saya mengajak selalu kepada yang saya bina, para mahasiswa-mahasiswa saya, ayolah kalau kamu ngetik itu mbok ya yang cermat gitu loh. Kalau sebelum mengumpul tugas itu ya dibaca dulu, ya menghargai yang membaca, ya kan? Nah, ini loh hal-hal kecil yang seringkali kita itu luput ya dalam hidup sehari-hari ya. Yang penting cepat gitu ya. Cepat or ngawur ya kan? Cepat tapi ngawur ya ngapain gitu. Harus cermat bekerja, ya kan? Belajar apapun itu. Kita eh, meneladan kecermatan seorang Santo Yusuf. Nah, ini lukisan Nazaret tahun 1842. Masih desa yang kecil ya, dan kelihatan di situ tidak banyak pohonnya ya. Jadi lebih cocok sebenarnya Santo Yusuf itu tukang bangunan, bukan tukang kayu. Karena kayu yang dikerjakan nggak ada. Kayunya itu nggak ada. Kecil-kecil itu kayu di situ itu. Ya, kayu itu diimpor dari Libanon. Ya, Bait Allah di Yerusalem itu kayu-kayunya sebagian dari Libanon. Nah, jadi eh, kita bisa membayangkan ya keluarga Kudus itu seperti apa sih? Rumahnya dari batu, atapnya jerami dan kayu. Jadi itulah kesederhanaan keluarga Kudus ya. Nah, ini ada foto yang menunjukkan situasi rumah tipikal di Israel ya. Coba dilihat itu, sebelah kiri kan ada kandang ya, ada apa itu? Sapi ya, sapi yang nggak bikin kenyang, sapi ring berdua ya kan. Nah, sapinya itu ternyata di dalam tembok rumah loh. Lihat itu ya. Nah, kita ingat Natal. Natal Yesus lahir di Palungan kan? Sebenarnya palungan yang dimaksud itu ya kurang lebih palungan seperti ini. Yesus itu bukan lahir di kandang hewan di tengah hutan gitu ya. Enggak. Yesus itu lahir di palungan, artinya Yesus lahir di rumah kita, tapi di bagian rumah yang paling sederhana, yang kotor, yang paling tidak layak. Gitu loh. Ya. Jadi itulah misteri kebaikan Tuhan. Tuhan hadir menyapa kita, menyapa keluarga kita. Tapi keluarga kita kan seringkali tidak memberikan tempat yang pantas ya untuk Tuhan Yesus, ya kan? Nah, itu. Maka renungan Natal itu sederhana sebenarnya. Yesus lahir di palungan. Palungannya di mana? Di kandang. Kandangnya di mana? Di rumah-rumah Yahudi, kandang itu menyatu dengan rumah. Ya, di penginapan yang di Bethlehem itu kandangnya juga menyatu dengan penginapan. Ya, jadi Yesus itu lahir tidak jauh dari kita. Yesus lahir itu di tengah rumah kita sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, ini arkitekton ya kan? Dari kata Yunani ini, arki itu artinya utama, tekton itu tukang bangunan, kita mendapat kata bahasa Inggris arsitek, arsitek. Jadi kata bahasa Indonesia arsitek, teknya itu tekton. Pekerjaannya Bapak Yusuf dan Tuhan Yesus. Ya, oh jadi arsitek toh Santo Yusuf itu. Ya iya, memang beliau arsitek pada zamannya. Ya, pinter buat apa-apa gitu kan. Ya. Beberapa santo melukiskan Santo Yusuf sebagai tukang kayu. Betul. Memang kayu dibuat atap, jendela, alat rumah tangga, pertanian, sementara dindingnya dari batu ya. Nah, kita bisa juga merenungkan tentang hidup kita dari kehidupan keluarga kudus. Ya kan, zaman Yesus kan ada orang yang jadi pemungut cukai kan, ada yang menjadi serdadunya Romawi. Tetapi Santo Yusuf dan Tuhan Yesus memilih pekerjaan yang halal, yang tidak menindas.
yang tidak merugikan orang lain, tetapi membantu, ya kan? Yang membangun, melindungi keluarga-keluarga, ya, dengan rumah yang kokoh, dengan alat pertanian dan sebagainya. Ya. Nah, ini kan undangan bagi kita. Ayo kita bekerja selain dengan cermat, mari kita bekerja dengan jujur, ya. Jujur yang paling enak itu jujur kacang hijau. Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk ke bagian kedua. Yusuf, pendidik Tuhan Yesus. Ya, ayatnya sudah kita lihat tadi, Lukas bab 2 ayat 51 sampai 52. Ya. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, dalam Injil Lukas, terakhir kali Santo Yusuf itu disebut bersama dengan Maria, itu di bab 2, yaitu saat Yesus ditemukan orang tuanya sedang kuis gitu ya, sedang kuis tanya jawab, bercakap-cakap dengan alim ulama di Bait Allah. Nah, setelah itu Santo Yusuf hilang dari pengisahan di Injil, ya, Lukas bab 2. Nah, nanti Yesus dalam Injil Lukas bab 3 ayat 23 itu mulai berkarya pada usia kira-kira 30 tahun. Di Lukas bab 3 ayat 23. Ya. Jadi Yesus meninggalkan Nazaret menuju Galilea, memanggil murid-muridnya yang pertama itu pada usia Yesus sudah ya 30-an tahun ya. Kalau di kehidupan kita sudah terlambat ya. Kan orang lulus kuliah itu umur 20-an kan. Mulai bekerja juga umur-umur segitu kan. Ya, zaman dulu orang mulai berkarya itu rupanya agak-agak terlambat begitu ya. Mungkin karena mengurus orang tuanya dulu, meneruskan usaha orang tuanya dulu. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Kebiasaan pada zaman itu. Nah, Yesus meninggalkan Nazaret itu pada usia kira-kira 30 tahun. Ya. Di Nazaret itu tidak ada Bet Sefer, sekolah dasar nggak ada. Ataupun Bet Midras, sekolah lanjutan, SMP juga nggak ada. Ya. Nah, coba diingat-ingat kata bahasa Arab yang terkait dengan Midras, yaitu madrasah kan, madrasah ibtidaiyah, ya kan? Nah, madrasah itu ya sekolah. Jadi bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia dan Malaysia. Ya, satu rumpun saja. Makanya kita bersaudara juga dengan saudara-saudara kita Muslim karena akar budaya dan akar bahkan akar kitab-kitab suci kita itu sama. Ya, kan kisah Yusuf juga Bapak Yusuf itu juga ada kan di Quran. Ya, Siti Maryam kan juga ada. Ya, Isa Al-Masih juga ada. Jadi kita bersaudara sebagai sama-sama agama samawi namanya ya, agama langit begitu. Jadi anak-anak di Nazaret itu belajar bukan di SD atau SMP, tapi di sinagoga. Ya sama seperti fungsi masjid di zaman sekarang di Indonesia kan, kan anak-anak ngajinya belajarnya di masjid kan. Nah jadi sinagoga itulah tempat Yesus belajar, tidak di sekolah. Ya karena Yesus itu anak desa terpencil di Nazaret. Nah selain itu tentu juga dari keseharian Santo Yusuf dan Bunda Maria Yesus belajar. Ya, dari keseharian keluarga tekton, keluarga tukang kayu dan bangunan. Ya. Nah, nanti sabda-sabda Tuhan Yesus itu sangat-sangat dipengaruhi oleh Santo Yusuf, terutama ya. Misalnya, perumpamaan selumbar dan balok, ya kan? Ya, selumbar kan serpian kayu, gitu ya. Nah, jadi mungkin saya itu kadang-kadang saya mengimajinasikan ya, bahwa Santo Yusuf itu atau Tuhan Yesus itu pernah kelilipan gitu ya, kelilipan selumbar, jengkel banget kena selumbar gitu ya. Maka ketika mengajar
itu Yesus menggunakan itu. Wah, dulu saya kelilipan selumbar ini waktu membantu Bapak Yusuf gitu ya. Maka saya pakai perumpamaan selumbar dan balok, ya kan? Ya, batu dan pasir, ya kan? Pendengar dan pelaku firman membangun di atas batu. Ya, kenapa begitu? Ya, karena Santo Yusuf dan Tuhan Yesus kan tukang batu, tekton, ya kan? Batu penjuru, Matius 21. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, oleh tekton, seperti Bapak Yusuf dan Tuhan Yesus, telah menjadi batu penjuru. Nah, batu penjuru itu apa? Cornerstone, ya, ini loh, yang bentuknya seperti salib ya, batu pengunci, ya kan? Jadi batu yang dibuang Tuhan Yesus itu malah menjadi batu kunci keselamatan, ya kan? Ya, luar biasa ya pengajaran Tuhan Yesus ya. Diambil dari keseharian bersama dengan Santo Yusuf dan Bunda Maria, begitu. Ya, jadi memang peran Santo Yusuf itu secara tersurat itu sangat sedikit dalam Injil, tetapi secara tersirat itu sangat jelas. Ya, sebentar saya tutup jendela ini para frater latihan musik untuk acara kami nanti. Sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang seringkali mungkin belum banyak diketahui orang ya. Di keluarga Yahudi itu, ibu mengasuh anak sampai usia 4 sampai 5 tahun. Setelah itu ayah yang mengambil alih tugas ya sebagai pendidik utama dari anak-anak itu, apalagi anak laki-laki seperti Tuhan Yesus ya. Jadi Santo Yusuflah yang sangat berperan di situ dalam pendidikan Tuhan Yesus, anak laki-laki. Nah, ayah Yahudi lah seperti Santo Yusuf yang memimpin doa, ya kan? Menghadap ke Yerusalem. Jadi ada juga kiblat bagi orang Yahudi itu. Kenapa Yerusalem? Jelas karena di sana ada bait Allah, ya kan? Dan mengucapkan syahadat iman yang disebut atau diawali dengan dengarlah hai Israel. Shema Israel. Diucapkan 3 kali, pagi, tengah hari, dan petang. Seperti doa malaikat Tuhan ya. Seperti itu, kurang lebihnya. Dan doa ini, Shema Israel, dengarlah hai Israel, itu harus diingat. Ya. Saya baca dari ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ingat kan saudara-saudari, ayat ini kan dipakai oleh Tuhan Yesus ketika mengajar, ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak menciptakan hukum baru. Tuhan Yesus itu mengambil dari kitab Taurat yang di dalam Taurat itu ada kitab Ulangan bab 6 ayat 5 ini, ya. Jadi pengajaran Tuhan Yesus tentang hukum kasih yang pertama dan juga yang kedua nanti itu diambil dari doa harian keluarga kudus. Kenapa Yesus hafal ayat itu? Ya gimana nggak hafal? Tiap hari 3 kali berdoa doa ini, ya kan? Nah, sekarang di keluarga-keluarga kita, semoga kita juga berdoa bersama dengan anak dan cucu kita, ya kan? Makin baik kalau kita juga membaca sebagian dari Alkitab, misalnya membaca Injil hari ini bersama keluarga. Kan bagus sekali itu, supaya keluarga kita dikuatkan, disatukan melalui doa dan pembacaan Alkitab, ya kan? Nah, ini yang bisa kita teladani dari keluarga kudus, ya. Belum terlambat untuk memulai sesuatu yang baik.
Wah Romo, kami nggak bisa Romo. Ya masa dalam seminggu nggak bisa berdoa bersama dalam keluarga. Hari Minggu misalnya, apa nggak bisa? Ya kan? Nah, Romo kami sibuk. Ya, sibuk mancing, sibuk nonton drakor, ya, sibuk nonton bola, sibuk mainan HP kan? Iya. Kan sesibuk apa sih sampai orang itu nggak bisa berdoa bersama 10 menit gitu loh dalam seminggu, ya kan? Nah, ini saudara-saudari, Tuhan menegur kita, ya kan, melalui keluarga kudus. Ayo doa bersama diri keluarga, ayo gimana? Ada nggak? Kalau sudah ada, puji Tuhan, ditingkatkan mutunya dengan pembacaan Alkitab juga, ya kan? Jadi pada masa Tuhan Yesus, anak-anak, apalagi anak laki-laki, itu belajar membaca Taurat pada umur 5 tahun di bawah bimbingan guru atau orang tua di sinagoga. Umur 10 tahun, anak-anak diajari komentar lisan atas Taurat. Ya, dan karena itu pada usia 12 tahun kita ingat Yesus sudah bisa bertanya jawab dengan ahli-ahli kitab di Yerusalem. Ya. Jadi eh, yang membuat para ahli kitab itu heran adalah kualitas jawaban Yesus yang di atas rata-rata anak-anak pada umumnya. Mereka heran bukan karena Yesus itu bisa bertanya jawab dengan mereka, enggak. Mereka heran karena kecerdasan Tuhan Yesus. Ya, berarti kan Santo Yusuf dan Bunda Maria kan mengajari Yesus dengan sangat baik. Sehingga jawaban Yesus itu melebihi rata-rata jawaban anak-anak pada umumnya. Ya. Nah, saya punya keponakan, ya masih kelas 1 SD. Ya, seperti anak-anak zaman sekarang sangat cepat belajar ya kan. Tetapi yang menarik, keponakan saya ini sudah terbiasa berdoa bersama karena dibiasakan oleh adik saya dan istrinya. Ya, sudah bisa menghafal doa-doa devosi Santo Yusuf juga yang ada di buku saya, Mencintai Santo Yusuf gitu kan. Ya, jadi inilah ya yang namanya pentingnya kita membina anak-anak, ya kan, secara intensif gitu, supaya mereka cerdas dalam hal-hal rohani juga. Biasanya kan orang tua bangga ya, wah anaknya nilainya tinggi, matematikanya, Inggrisnya gitu ya, Inggrisnya lancar banget gitu. Tapi orang tua merasa biasa-biasa aja ketika anaknya itu doa yang mendasar aja nggak apal-apal gitu ya. Nggak apa-apa Romo, yang penting kan bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Loh, yang menyelamatkan anakmu itu bahasa Inggris atau apa? Ayo coba. Yang menyelamatkan anakmu masuk surga itu apakah nilai matematikanya? Ayo coba. Nah, ini loh, saudara-saudara yang terkasih. Orang tua zaman sekarang kok seringkali lupa ya. Yang penting itu yang mana toh? Ya, edukasi rohani itulah yang pokok bagi keselamatan jiwa kan. Nah, itu jangan dilupakan gitu loh. Wah, anak kami sibuk Romo, Senin sampai Minggu tuh kursus, les berenang, les tenggelam, ya kan? Nggak pernah ikut Miss Dinar. Ya itu gimana? Ya, ini perlu kita koreksi bersama. Mari ya kita belajar dari keluarga kudus yang sangat menekankan kerohanian, ya kan? Jangan cuma bangga anaknya pinter, banggalah anaknya jadi Miss Dinar, banggalah anaknya pinter berdoa, pimpin doa makan sendiri berani, hafal aku percaya, gitu kan? Bisa menjelaskan hal-hal yang sederhana tentang iman, tahu tokoh-tokoh Alkitab. Nah, itu yang menjadi kebanggaan kita seharusnya kan? Nah, ini ya. Oke, inilah contoh keluarga Yahudi yang sangat ketat ya menjalankan perintah dari Taurat itu. Anak-anak Yahudi itu mengenakan yang yang apa ya, yang tradisional, mengenakan tali sembayang atau tefilin ya.
Tefilin itu ada dua, tefilin kepala di atas dahi, ya, yang digunakan sebagai pengingat bahwa Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Dan ada tefilin tangan. Nah, tefilin itu ada di mana? Ya di kitab Ulangan tadi, bab 6. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahi. Ya, itu. Jadi, tefilin itu isinya apa toh? Saya kembali slide-nya. Tefilin itu kotak yang di dahi ini ya, misalnya, itu isinya gulungan dari doa Shema Israel tadi, saudara-saudari. Jadi ulangan bab 6 itu ditulis di selembar kertas kecil, ditekuk-tekuk, dimasukkan di kotak hitam itu. Dipakai di dahi supaya ingat untuk melaksanakan perintah Allah. Dipakai di tangan supaya tangannya mengerjakan perintah Allah. Luar biasa toh, keluarga Yahudi itu. Sampai sekarang loh ya. Ya. Jadi perintah Allah bagi keluarga Yahudi itu bukan perintah di kitab yang tidak pernah dibaca, tapi sungguh diingat-ingat setiap hari, didoakan, dilakukan setiap hari. Nah, ini loh teladan dari eh, ketekunan beriman ya. Kita perlu malu sebenarnya dengan saudara-saudara kita Yahudi, juga saudara-saudara kita Muslim gitu ya. Kita perlu belajarlah dari mereka ya, bagaimana mereka juga berdisiplin kan mendidik anak-anak mereka. Ya orang Katolik harusnya juga semangat, disiplin gitu kan. Ya. Dan juga kebiasaan untuk peduli pada orang lain ya, sehingga Yesus menjadi pemerhati orang yang menderita, ya kan? Maka bagi kita eh, refleksi iman bagi kita dari keluarga kudus itu apa? Apa yang bisa kita teladani dari Santo Yusuf dan Bunda Maria tentu. Dan mari kita terapkanlah, ayo untuk anak cucu kita. Belum terlambat loh ya. Panjenengan yang sudah menjadi kakek dan nenek, jangan mengatakan, ah Romo udah terlambat. Ya enggak lah. Ya kan bisa kita tekankan kembali kepada anak-anak kita, kepada para cucu kita, keponakan kita. Ayo ya, kita semangat lagi berdoa bersama, memperkenalkan Santo Yusuf, Bunda Maria, para tokoh-tokoh Alkitab, ya kan? Iya. Ayat-ayat Alkitab, ya. Idealnya itu seorang anak Katolik itu harusnya tahu ya minimal lah menghafal satu ayat favorit, ya kan? Saudara-saudari ayat favoritnya apa? Ya, harusnya punya loh ya. Udah jadi orang Katolik, apalagi sudah bertahun-tahun jadi orang Katolik, ditanya ayat favorit bingung. Ya, ayolah ya kita mencintai Alkitab kita, gitu kan? Satu ayat favorit lah harus punya, harus hafal ya. Ayat favorit saya Matius 5:16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, kan cakep sekali kan ayat itu kan, Matius 5:16. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang cantik dalam Alkitab kan. Nah, sayang kalau tidak kita hafalkan. Ya, kita hafal pemain bola ya kan, kita hafal pemain drakor ya, tapi satu ayat Alkitab lah kok nggak hafal. Ya gimana itu? Ya, marilah kita malu ya kan. Ayo ya, kalau hal-hal yang nggak penting aja kita bisa hafal, mosok ayat Alkitab kita nggak hafal. Itu loh maksud saya. Ya, bangunlah, bangkitlah imanmu sebelum Natal ini, ya kan? Ya. Kalau iman orang tua saja lemah, ya bagaimana anak-anak bisa beriman? Ya, beriman itu harus juga memaksa. Ya, kita orang tua zaman sekarang seringkali tidak mau memaksa anak kan? Aduh Romo, zaman udah berubah Romo, anak tuh biar bebas aja. Yang penting mereka happy Romo. Ya lalu peran Anda sebagai orang tua di mana? Itu kan namanya melepaskan, tidak mendidik. Ya, mendidik itu memaksa. Ya, dulu saya sebelum komuni pertama itu setiap hari Minggu itu harus menghafal satu doa dari Mada Bakti.
doa iman, doa harapan, doa kasih, doa tobat, dan sebagainya. Kalau nggak bisa, nggak boleh komuni, nggak boleh ikut pertemuan berikutnya. Ya, lah anak-anak sekarang bagaimana? Jangankan anak-anak, yang dewasa, saya beberapa kali ini bantu sakramen tobat di beberapa paroki, doa tobat tidak tahu, doa tobat tidak bisa. Lah itu gimana? Katanya orang Katolik. Ayo, iya, ayolah saudara-saudari, bener loh, ya. Kita itu selama ini tidur ya dari iman kita ya. Ya, kita sibuk dengan hal-hal yang nggak penting banget gitu kan. Ya, maka mari kita bangkitkan semangat mencintai Tuhan dalam keluarga kita. Mulai dari siapa? Dari saya sendiri, ya kan? Nah, ini yang seringkali berat gitu, ya kan? Dari kita sendiri sebagai kakek nenek, sebagai paman, om, ya, sebagai orang tua, apalagi sebagai guru. Di sini hadir banyak suster juga, romo, frater, bruder mungkin, ya. Sebagai orang muda, yuk. Orang muda Katolik, ayo tunjukkan kecintaanmu pada Tuhan, pada Alkitab, ya kan? Nah, oke, kita lanjut ke misteri akhir hidup Yusuf, ya. Jadi Santo Yusuf itu seperti tadi sudah saya katakan, hilang dari peredaran gitu ya. Ya, karena memang diduga sudah wafat. Ya, tadi Markus 6 sudah kita baca. Yesus tidak disebut anak Yusuf, tapi sebagai anak Maria. Begitu. Ya, kemungkinan Santo Yusuf memang sudah sedo, sudah wafat duluan. Ya, di pangkuan Yesus dan Maria. Itu keyakinan tradisi gereja. Ya. Juga Lukas 8 kan, siapakah ibuku dan saudara-saudaraku kan? Yesus bersabda. Kan Yesus tidak bersabda, siapakah ibuku dan ayahku kan? Jadi ayahnya sudah hilang. Ya kan? Ya, jadi bukan karena Yesus tidak menghormati Santo Yusuf, jelas bukan. Karena memang kemungkinan Yusuf sudah meninggal, ya sudah wafat. Di Kana, ya kan? Mukjizat atau tanda pertama di Kana kan juga Yesus dan Bunda Maria saja yang hadir. Santo Yusuf tidak hadir, ya kan? Di situ. Nah, sehingga Bunda Maria yang selama ini kita kenal, mungkin mungkin kita sedikit melupakan ya sisi lain dari beliau. Bahwa Bunda Maria itu kemungkinan besar adalah seorang janda yang menjanda cukup lama loh, ya kan? Karena kan Yesus beranjak dewasa, kan Santo Yusuf sudah tidak disebut, ya. Jadi Bunda Maria kemungkinan lama menjanda, ya. Bayangkan menjadi seorang orang tua tunggal di zaman itu, zaman yang sangat mementingkan peran laki-laki, ya kan? Nah, jadi Bunda Maria pun yang kiranya sudah menjanda pada saat itu pun dipasrahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid yang dikasih Yesus kan dalam Injil Yohanes itu, ya, di bawah kaki salib itu. Nah, dari aneka ayat-ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Santo Yusuf sudah wafat duluan, disaksikan oleh bahkan di pangkuan Yesus dan Maria, ya. Nah, karena itu muncullah devosi kepada Santo Yusuf, pelindung orang dalam sakratul maut. Dipertegas oleh para paus kita, Santo Yusuf menjadi pelindung orang dalam sakratul maut. Nah, ini seringkali kita lupakan ya, atau kita belum tahu ya. Kalau panjenengan prodiakon atau siapapun yang mendampingi orang yang dalam sakrat maut, sakit berat di rumah sakit atau dimanapun ya, di saat-saat akhir itu mari kita mendoakan dengan devosi Santo Yusuf justru. Karena beliau adalah pelindung orang dalam sakratul maut. Selain kita mendoakan doa koronka, keraiman ilahi, yang juga doa yang sangat tepat untuk momen itu, kita jangan lupa kita mengajak mendoakan doa devosi, ya kan?
Nah, saudara-saudari, Santo Yusuf itu pelindung kematian yang damai. Wah, apalagi itu Romo Bobi. Kematian kok damai? Kematian itu ya medeni, ya menakutkan gitu ya. Ya tidak menakutkan kalau kita sudah siap kan, ya. Dan justru kita perlu memohon kematian yang damai. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggal itu masih ada dosa besar gitu loh. Nah, kita mohon kepada Santo Yusuf, saya mohon kematian yang damai, bebas dari dosa-dosa berat, supaya ketika saya dipanggil Tuhan, Yesus, putramu, ya, putra asuhmu, itu saya lebih pantas begitu ya. Nah, selama ini kita berdoa untuk apa? Kita berdoa untuk uang kan, supaya cuanku banyak, ya tagihanku banyak, Yesus tolong gitu kan. Cicilan peleterku banyak, Yesus tolong gitu ya. Yesus mengatakan, ya salahmu sendiri kok. Kamu sukanya mencicil-mencicil gitu ya. Iya. Kenapa kamu nggak hidup hemat? Kenapa kamu nggak merencanakan keuangan dengan baik sampai terjerat pinjol dan sebagainya? Apakah kita sibuk berdoa hanya untuk hal-hal seperti itu? Ya, atau kita mau juga, ayolah kita berdoa mohon kematian yang damai, ya kan? Nah, itu saudara-saudari. Nazaret dikenal sebagai bunga Galilea. Kenapa disebut bunga? Karena dia di atas, seperti tadi di lukisan itu ya, dari tahun 18 sekian itu kan, Nazaret itu agak di atas begitu ya. Dan ketika musim semi, itu bunga-bunga bermekaran gitu ya. Seperti itu loh, Taman Bunga Amarilis yang ada di Jalan Kewonosari yang viral itu loh. Ya, kan itu hanya sepetak saja sebenarnya, tapi viral gitu kan karena keindahan bunganya kan. Nah, bayangkan Nazaret itu bunganya banyak sekali jenisnya dan sangat cakep gitu loh. Sehingga Nazaret itu disebut sebagai bunga Galilea. Di musim semi, Nazaret indah sekali, ya. Jadi Nazaret itu bunga Galilea juga secara rohani kan. Kan di situ mekar bunga keluarga kudus yang sangat indah, ya. Nah, dan kita diajak untuk apa? Untuk memetik bunga-bunga itu dan membawanya ke rumah kita kan. Artinya teladan-teladan dari keluarga kudus yang indah itu jangan hanya dipandang, dikagumi, tapi kita petik, kita bawa ke rumah kita, kita bawa ke hidup kita. Ya, dengan demikian saudara-saudari, sungguh keindahan keluarga kudus itu menjadi keindahan keluarga kita, ya kan? Nah, itu antara lain yang saya tuangkan dalam buku ini, Mencintai Santo Yusuf, tentang para wanita dalam Alkitab, Bunda Maria termasuk di dalamnya ada di buku ini. Ya. Demikian saya haturkan kembali kepada pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Begitu. Terima kasih Romo Bubi atas pemaparan materinya. Ini sangat mudah ya diterima ya karena Romo Bubi menceritakan banyak hal, uh, tidak hanya dari kutipan Alkitab tetapi juga membawa kita ke latar belakang kenapa kok ada kisah itu di Alkitab, lalu menceritakan banyak hal tentang budaya, tentang kondisi di mana Alkitab itu tulisan-tulisan Alkitab itu dibuat. Kita menjadi semakin mengerti apa sih latar belakang dari keluarga Kudus Nazaret itu. Tadi ada komentar yang cukup menarik gitu ya dari salah satu peserta kita ini, Mas atau Bapak ini FX Widiatmoko. Sibuk menonton pertandingan sepak bola di internet saat akhir pekan. Wah, saya banget itu Romo. Saya sependapat dengan Romo tentang apa yang menjadi keutamaan dalam hidup seperti yang Romo sampaikan tadi. Ada istilah yang saya catat sangat menarik di sini yaitu tentang edukasi rohani. Uh, istilah yang memang apa ya? Kalau bagi saya juga, oh iya, ini harusnya menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Kalau tadi contohnya bahwa uh, anak saya pintar bahasa Inggris,
matematikanya bagus, tetapi ketika ayo sekolah minggu misalnya, siapa yang bisa mimpin doa? Gak ada yang tunjuk jari, atau misalnya, ayo doa Bapak kami, bingung. Doa Salam Maria, bingung. Ini menjadi istilah yang saya catat menjadi istilah penting tentang edukasi, pentingnya edukasi rohani. Baik Romo Bobi dan peserta gathering member KRC, untuk waktu selanjutnya bagi Romo, Suster, atau Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menceritakan atau men-sharingkan pengalamannya mungkin mirip atau sama dari materi yang kita dengarkan pada pagi hari ini, saya persilakan. Mungkin bisa raise hand atau langsung bisa open mikrofon lalu berkenalan sebentar dan bisa bertanya. Oke, ini ada satu dari Ibu Tiara ya. Betul ya Ibu Tiara? Ya, Ya, oke. Silakan Ibu Tiara. gini, selamat pagi Mas David dan Romo. Ini saya mohon maaf, saya buka, nggak saya buka untuk ininya. Saya cuma ingin bertanya, dalam Injil itu kan juga ada kisah tentang pada saat apa ya istilahnya, Santo Yusuf itu tidur pada saat istilahnya Santo Yusuf itu ingin menceraikan Bunda Maria karena mengetahui bahwa Bunda Maria itu hamil sebelum menikah, kasarannya seperti itu. Nah, pada situ kan terjadi suatu kayak penampakan bahwa Santo Yusuf itu dikasih penglihatan sama malaikat Gabriel bahwa jangan takut untuk mengambil Maria seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita itu melakukan devosi pada Santo Yusuf tidur? Karena eh, salah satu gereja istilahnya di salah satu gereja kebetulan kota asal saya, karena saya juga dari istilahnya dari Ambarawa sebenarnya aslinya, itu kebetulan di paroki saya di Ambarawa itu asal saya itu ada salah satu devosi untuk Santo Yusuf tidur. Apakah diperbolehkan seperti ini kita apa istilahnya kita ikut berdevosi seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu Tiara, terima kasih. Romo, apakah sudah menangkap pertanyaannya? Ya, dengan senang hati saya menjawab ya. Oke, baik Romo, silakan. Sebentar, saya carikan dulu. Oke, saya bagikan layar lagi ya, sebentar. Nah, ini ada presentasi yang lain, tapi cukup lama gitu ya. Bentar, saya cari langsung aja ya. Sebentar. Atau langsung aja saya geser ya. Hmm, sebentar. Tadi ada slide-nya. Oke, bukan di sini, tapi ada di atasnya mungkin. Oh, tadi saya ketemukan ya, sebentar ya. Hmm, devosi. Oh, ini dia, ketemu. Atau saya jawab langsung aja ya, karena di sini kok tidak muncul-muncul begitu. Saya cari-cari. Oh, ada. Sebentar, sabar-sabar. Oke, tentang Santo Yusuf tidur ya. Ya. Oke, nah ini dia. Nah, dari slide saat ini. Oke. Nah, Santo Yusuf dalam tata devosi ya, itu ada di posisi ketiga. Ya. Latria itu penyembahan kepada Allah Tritunggal. Hiperdulia kepada Bunda Maria. Kemudian protodulia itu kepada Santo Yosef.
Jadi Santo Yosef itu di atas santo santa yang lain, kecuali Bunda Maria yang ada di atasnya. Ya, sehingga kalau kita berdoa itu, saudara-saudari, jangan lupa kita menyapa juga Santo Yusuf, ya kan? Jadi setelah Salam Maria, idealnya kita menyapa Santo Yusuf juga, jangan dilupakan. Ya. Oke, saya lanjut aja. Nah, devosi kepada Santo Yusuf tentu bukan menyembah, ya kan, tapi menghormati mereka, ya, melalui doa perantaraan mereka. Karena dikatakan dalam Katekismus nomor 957, menghormati para santo secara otomatis berarti menghormati Tuhan, pencipta kesucian mereka. Nah, devosi kepada Santo Yusuf itu sudah sejak tahun 150-an sebenarnya. Sudah ada. Bahkan eh, sejak abad ke-8 itu ada Hari Santo Yusuf Suami Maria, 20 Mei. Ya. Kemudian tanggal 19 Maret itu ditetapkan sebagai Hari Kematian Santo Yusuf yang menjadi Hari Raya Santo Yusuf dalam liturgi kita sekarang. Disahkan oleh Paus Sixtus keempat, abad ke-15. Banyak kongregasi berlindung pada Santo Yusuf juga, dan ada banyak praktik devosi. Nah, ini jawaban saya nanti di situ ya, untuk menghormati Santo Yusuf. Macam-macam ya. Salam Yusuf. Nah, ini kan banyak yang belum tahu ya, ada Salam Yusuf, ya kan? Ini nanti bisa kita doakan sama-sama sebagai penutup ya. Oke, devosi yang benar tadi sudah kita lihat. Nah, ini dia. Santo Yusuf tidur. Jadi Paus Fransiskus itu punya devosi kepada Santo Yusuf yang tidur. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menyelipkan doa yang kita tulis, ujud-ujud doa itu, ujub-ujub doa itu kita tulis, kita taruh di bawah patung Santo Yusuf tidur. Atau di bawah patung Santo Yusuf atau keluarga kudus sama saja sebenarnya. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena Yusuf kan dalam kitab suci kan 3 kali mengalami mimpi suci kan. Dalam mimpi suci itu Yusuf berjumpa dengan utusan Allah. Ya, jadi maksudnya doanya kita selipkan di situ adalah supaya Yusuf memimpikan doa kita itu, membawa doa itu kepada Tuhan dalam mimpi sucinya. Ya, seperti itu metodenya. Ya, lalu bagaimana doanya Romo? Sederhana sekali. Selipkan permohonan itu atau ucapan syukur itu, kemudian kita mendoakan satu devosi Santo Yusuf yang bisa kita daraskan. Ya, bisa Salam Yusuf, bisa novena Santo Yusuf, bisa litani Santo Yusuf, bisa doa-doa yang lain. Ya, bisa juga doa spontan di hadapan Santo Yusuf. Boleh sekali. Ya kan devosi kan bukan liturgi, saudara-saudara. Kalau liturgi itu aturannya sangat ketat, ya, tidak boleh diubah-ubah aturannya. Kalau devosi itu kan kerinduan hati kita kepada Tuhan, ya, melalui para kudus seringkali. Dan Paus Fransiskus sendiri memiliki patung Santo Yusuf tidur itu di kamarnya. Hari Rabu itu hari devosi Santo Yusuf, saudara-saudari. Sejak abad ke-19. Ya, jadi kami di Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta, sudah memiliki kelompok devosan Santo Yusuf yang berkumpul Rabu pertama dan ketiga setiap bulan. Ya. Nah, hari Rabu bisa kita kuduskan dengan doa, dengan melakukan perbuatan cinta kasih, mengunjungi orang sakit, menyapa saudara kita yang lama tidak kita sapa, menyumbang, ya, berpuasa, berpantang di hari Rabu, gitu ya. Itu. Nah, Salam Yusuf itu sejak abad 15 sudah dirintis, ya.
Lalu salah satu versi dari bahasa Italia saya terjemahkan, saya adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Dan itulah yang sekarang sudah disetujui oleh Keuskupan Agung Semarang, yang artinya valid juga dipakai di Indonesia. Ya, jadi juga devosi Santo Yusuf itu sangat digiatkan oleh aneka kelompok doa online ya. Ini ada KPK Santa Helena mengundang saya sejak tahun 2020 ya kan. Rosario Santo Yusuf ya, ada juga Rosario Santo Yusuf ya. Iya. Jadi pakai rosario biasa, ada misterinya tersendiri ya. Satu kali Bapa Kami, 10 Salam Yusuf, dan biasalah seperti Rosario Maria ya. Dan dianjurkan mendoakannya menjelang Hari Raya Santo Yusuf tanggal 19 Maret. Ini misteri gembira seperti itu, antara lain ya, duka cita, misteri mulia, dan diakhiri dengan doa untuk Paus. Ini yang istimewa dalam Rosario Santo Yusuf. Kan Paus itu kan bapak kita, ya. Maka devosan Santo Yusuf itu sangat juga mendoakan Paus sebagai bapak gereja kita, ya kan? Iya. Itu kenapa kok gereja itu seharusnya ya kita menggiatkan devosi Santo Yusuf karena manfaatnya luar biasa. Ya. Doa kematian yang damai, ini ya. Singkat saja doanya, ya kan? Nanti ada juga doa bagi mereka yang mengalami sakratul maut. Ya, singkat sekali ya kan? Kalau panjang-panjang keburu meninggal ya kan? Jadi singkat-singkat aja. Ya sederhana, ini kan bisa dihafal juga luar kepala. Ya kan? Ya, ini buku saya yang pertama dan yang kedua. Ya, silakan menghubungi Kanisius. Gitu. Oke, saya siap untuk pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab ya. Menjawab ya, Ibu Tiara. Iya, iya Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Tiara. Ini Romo ada 2 pertanyaan masuk dari kolom chat. Yang pertama dari Ya, Kosko BK ini Pak FX Widiatmoko tadi ya kalau tidak salah. Pertanyaannya adalah, Romo, bagaimana dengan syarat masuk atau mendaftar ke lembaga pendidikan, misalnya kampus? Bagaimana nilai-nilai keutamaan dalam hidup seperti yang Romo sampaikan tadi tercermin dalam poin penting untuk mendaftar atau masuk ke kampus yang kebanyakan syaratnya berupa sisi kognitif. iya Seperti apa betul Pak sekali. petunjuknya dalam poin-poin syarat masuk tersebut agar orang tua juga bisa turut menempatkan bahwa hal tersebut penting dan bukan formalitas. Itu yang Iya, pertama, Romo. betul sekali ya. Ini juga kita tuh kadang-kadang merasa unggul tapi kita ketinggalan gitu ya. Misalnya ya, ini kita justru saya mau mengajak kita mengapresiasi saudara-saudari kita Muslim ya. Saya sendiri berasal dari keluarga campuran, dalam arti separuh dari keluarga mama saya itu Muslim begitu ya. Jadi tentang toleransi, apresiasi itu sesuatu yang bagi saya itu sangat wajar ya. Kita berikan kepada mereka yang memang bagus. Saudara-saudara kita Muslim kan mewajibkan kadangkala ya hafal sekian juz Quran gitu kan. Nah, mana ada gereja Katolik mewajibkan harus hafal 10 ayat Alkitab kan nggak ada ya. Ya itulah ya. Jadi kita itu terlalu santuy gitu loh. Sampai kita ketinggalan dan kita bingung sendiri. Ya, bagi saya sendiri mungkin ini agak repot ya kalau level universitas ya karena kaitannya dengan pendaftar dari aneka agama. Tapi baik bahwa pengetahuan agama itu juga menjadi materi tes begitu ya. Ya, setidaknya untuk menyadarkan orang, oh ternyata saya nggak tahu toh gitu loh. Minimal tuh orang itu ditampar gitu ya, supaya sadar, oh ternyata harus belajar lagi agama Katolik ya. Gitu. Mungkin bentuknya adalah tes penjajakan, bukan tes seleksi. Begitu. Kalau mau dibuat ya supaya tidak lalu menjadi semacam beban, tetapi menjadi ya katakanlah penyadaran.
ya. Tapi ini menarik sekali nih. Ini sesuatu yang menarik ya. Oke, kemudian ada lagi. Ada lagi Romo dari Hmm, ini suster atau ibu ya, Yekti Sisianingsih, kayaknya suster ya. Sangat ya, suster. menarik bahwa Baik. Nazaret itu adalah Galilea atau keluarga kudus bagi kita di mana semua teladan kebajikan dapat dipraktekkan. Di sana pula kita bisa belajar tentang keheningan batin sebelum memulai pekerjaan termasuk doa-doa kita. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar nilai-nilai keluarga kudus tersebut dapat diterapkan dalam hidup berkeluarga zaman ini, sehingga keluarga-keluarga muda serta orang muda kita tidak begitu Hmm, mudah meninggalkan ya. gereja dengan alasan dan hidup seperti keluarga kudus itu Hmm, sangat hmm, sulit. Apakah Romo punya ya. trik-trik tertentu Baik. dalam Hmm. pendampingan? Ya, baik. Jadi pendampingan anak dan keluarga atau kaum muda itu kan sesuai usia, ya. Dan ini sekarang saya mau sedikit agak kasar ya, maaf ya, tapi mohon dipahami. Saudara-saudari pernah melihat anak ayam diasuh oleh nenek ayam? Pernah melihat anak bebek diasuh oleh kakek bebek? Pernah nggak ya? Nggak pernah kan? Iya. Tapi anak orang, anak bapak ibu, diasuh oleh siapa? Oleh kakek dan nenek kan? Iya. Jadi kita itu kalah dengan ayam ya. Ayam aja tahu kok harus mendidik anaknya, ya. Tidak menyerahkan tanggung jawab itu kepada kakek dan nenek, ya. Ya kami sibuk Romo, oke sibuk, tapi jangan sampai tidak lalu ikut berperan loh ya dalam iman mereka loh, ya. Setidaknya di akhir pekan kan wajib hukumnya gitu kan, seharusnya ya membawa anak ke gereja, berdoa bersama ke tempat ziarah, ya kan, berbincang-bincang tentang iman secara santai gitu kan, ya. Ya itu. Jadi eh, pertama-tama itu adalah kesadaran bahwa kita itu tugasnya memang mendidik anak secara rohani, ya. Tidak mudah melepaskan tanggung jawab itu kepada sekolah, kepada suster, bruder gitu ya, kepada paroki, kepada kakek dan nenek gitu ya. Nah, ini jadi ingat aja contoh saya tadi. Anak ayam diasuh siapa? Induknya, ya. Kalau hewan aja tahu, masa kita tidak tahu gitu loh. Ya, atau kita pura-pura nggak tahu. Ini kan fatal. Ya, dan banyak loh yang sudah melupakan peran itu. Romo, yang penting kan saya bekerja, membiayai. Ya iya, tapi apakah menjadi orang tua itu hanya soal uang gitu ya? Atau soal menyenang-nyenangkan anak ya, dengan healing ke sana kemari atau makan-makan. Ya, akhir pekan itu mohon diingat ya, akhir pekan itu kan hari Tuhan loh ya, bukan hari healing gitu loh. Ya, atau hari rebahan nasional gitu ya. Bukan, itu hari Tuhan gitu. Nah, ini kan seringkali pudar ya, di tengah-tengah kita juga mulai pudar kan. Hati-hati ya. Jadi kenapa Bunda Maria menampakkan diri menegur kita yang melupakan hari Minggu? Ya karena itu loh ya. Jadi mari mulai dari hari Tuhan dulu aja, nggak usah jauh-jauh lah ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kita di hari Minggu apa yang keluarga kita lakukan, gitu kan? Nah itu. Jadi bagaimana pendampingan, trik pendampingan? Ya tentu kebersamaan dalam keluarga itu, ya. Ketika saya tugas di Italia tuh saya sering kali sedih ya ketemu anak-anak itu. Anak-anak Italia itu sebenarnya mereka semangat juga seperti anak-anak di sini ya. Mereka saya tanyakan, loh kemarin minggu yang lalu kok kamu nggak datang gitu. Nah mereka lalu lapor, gimana Romo, orang tua bapak ibu saya nggak mau ke gereja, nggak mau nganter saya, ya. Jadi seringkali orang tua lah yang menghambat
iman anak. Kemalasan orang tua yang menghambat perkembangan iman anak. Itu fatal sekali. Ya, fatal sekali. Yesus kan bersabda, biarlah anak-anak datang kepadaku. Jadi tugas orang tua adalah mengantar anak kepada Tuhan Yesus. Itu sudah menjadi tugas pokok kan dari orang tua. Ya, yang tidak boleh diabaikan juga di tengah kesibukan, macam apapun nggak boleh. Ya, jangan buat acara aneh-aneh di hari Minggu lah, gitu loh maksud saya tuh. Atau Sabtu sore, satu ke gereja dulu, itu wajib. Dua, makan bersama keluarga, ya, kebersamaan bersama keluarga. Itu dulu, baru nanti hobi, moncang-mancing, ya kan, gowas-gowes, nonton bola, ya kan, terserah. Tapi itu dulu, gitu loh. Ya, nah ini yang mari kita hidupkan lagi, gitu. Ya, Eh, kesadaran rohani, pentingnya hari Minggu, pentingnya Ekaristi, pentingnya doa. Ya, dan kita beruntung justru kita punya HP ini sebenarnya, ya kan? Di sini kan ada Alkitab elektronik, ada e-Katolik, ada Fresh Juice, ya kan? You name it lah. Macam-macam ada di sini gitu. Jadi pinter-pinternya kita meng, apa ya? Menggabungkan antara bantuan teknologi dengan iman kita. Saya sendiri juga punya TikTok, ya kan? Kenapa saya punya TikTok? Saya ingin mendekati kaum muda dan anak-anak. Ya, sehingga saya mengajar itu kadang-kadang saya nyeletuk ya yang lagi tren gitu kan. Misalnya gak bahaya ta gitu ya. Atau misalnya apa gitu ya. Supaya saya juga tahu gitu kan tentang yang gemoy-gemoy itu kan juga saya tahunya dari TikTok duluan itu ya. Nah, sehingga eh, penyampaian kita itu sefrekuensi dengan anak-anak kita gitu, dengan mahasiswa kita ya. Kita sebagai kakek nenek zaman now, orang tua zaman now harus juga belajar ya. Ya, harus juga mau mengikuti tren gitu loh, supaya kita sefrekuensi dengan mereka gitu. Khotbah saya menjadi sangat monoton kalau saya nggak tahu apa-apa kan tentang TikTok gitu-gitu. Ya, justru saya itu terjun ke sana secara sadar, ya, secara sengaja supaya uh, saya itu bisa menyampaikan dengan bahasa yang enak gitu ya. Baik, silakan kalau masih ada lagi. Ya, masih ada Romo ini dari Pak Eko Nugroho ya. Saya persilakan, Pak Eko. Selamat selamat pagi Romo, Mas David. Oke, Selamat pagi. Saya ini selamat pagi. bertanya usul dan sekaligus curhat dikit. Waduh, mantap. Romo, saya ini jadi orang Katolik karena baptis bayi gitu loh. Kemudian saya mengamati orang Katolik itu kadang terjebak pada kayak Katolik itu yang penting perilakunya menjadi contoh yang baik, yang nggak bohong, yang macam-macam kebaikan lah gitu. Tapi kita kadang melupakan perilaku ritual yang tadi Romo bilang tadi itu. Doa kadang kita tidak dijadikan rutin. Walaupun mungkin anak-anak itu perlu rutin, walaupun anak itu mungkin nggak paham dulu apa itu artinya doa itu kan gitu anak kecil ya. Tapi rutin itu sangat perlu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena di kurikulum formasi iman berjenjang dan berkelanjutan itu nggak dibahas dengan tegas. Hmm, Kurikulumnya itu sangat high level atau sangat global. hmm, Ketika pertemuan FIBB pun juga disinggung sambil lalu saja. oke. Itu loh. Menurut saya itu penting sekali di situ. Di Ya, ya, formasi ya. yang berjenjang itulah itu. Jadi orang tua, nun sewu, nggak semua orang tua paham itu dengan baik ngomong. Nah, itu ada patokannya, ada kurikulumnya. Pendidikan Katolik, iman Katolik keluarga itu juga ada kurikulumnya mestinya. Itu mestinya tertuang dalam FIBB. Mm, mm, mm. Jadi Baik, baik. FIBB kan nggak hanya sambil lalu aja. Sambil lalu Betul. aja seolah-olah itu gini. Seolah itu yang penting perilaku profan, perilaku sehari-hari. Orang Katolik yang penting itu baik, ini itu kebaikan bagus. Tapi perilaku ini ritual. Ya, betul. Nah gitu loh. Jadi terjebak seperti itu. Karena gini, Romo,
eh, orang itu masuk Katolik pertama baptis bayi kayak saya. Yang kedua itu masuk Katolik kenapa? Karena ada contoh kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, oleh pastor, oleh siapa gitu loh. Lain dengan agama lain ada yang masuk agama itu karena mistik ya. Oh bisa ngobati ini, bisa ngusir roh halus, bisa macam-macam itu bisa seperti itu dan lain sebagainya. Tapi Katolik itu orang masuk Katolik itu karena baptis bayi, yang kedua itu karena contoh perilaku. Tapi itu nggak cukup, Ya, menurut saya nggak cukup. Nah, usul betul, saya betul. adalah FIBB diperbaiki. Jangan Hmm. cuma tidak, karena kita sering jargoni Romo, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, karena FIBB-nya nggak jelas. Ya, ya, baik sekali, ya. Tapi nggak jelas itu loh. FIBB harus diperkuat kalau kita memang ingin menjadi Katolik yang militan. Dulu Ya, kan betul. kita Katolik kan terkenal militan. Tapi militannya waktu itu, militannya karena mungkin diasuh oleh para misionaris tangan pertama, sekarang tangan keberapa gitu, tangan pertama, itu sangat militan mereka itu. Lihat lihat tokoh-tokoh Katolik yang dapat kita banggakan banyak kan di masa Ya, lalu ya. Tapi sayangnya betul. masa lalu. Kita butuh yang masa kini seperti apa gitu loh. Ya, betul. Masih seperti apa. Nah, celakanya kalau kita tanya kepada katekis, nun sewu pada sebagian romo, jawabannya ada jawabannya, tapi jawabannya itu global ngambang gitu loh. Ngambang ngambang gitu loh. Jadi so apa kebanggaan sebagai orang Katolik sekarang ini, kebanggaannya apa? Gitu. Kalau Ya, sama dengan mm-mm. yang lain aja yang nggak ada kewajiban ini itu kan, atau mendingan nggak usah beragama tapi bertuhan gitu kan, cukup beragama cukup bertuhan tapi nggak perlu beragama. Kalau nggak ada nilai tambah Katolik itu apa? Jadi kembali lagi Betul. ke FBB itu harus Mm-mm. diperkuat, dan yang memperkuat itu siapa ya, kita semua, terutama Katolik itu punya banyak kekuatan dan kita itu punya banyak harta. Harta dalam arti itu punya sumber daya untuk memperkuat iman kita. Katolik menurut saya paling kaya Romo Betul. untuk itu. Tapi kadang kita nggak tahu kekayaan kita. Ya sama aja miskin Romo toh. Orang kaya tapi nggak tahu kekayaannya sama aja miskin, karena nggak bisa pakai pakai kekayaan yang ada. Tradisi Katolik itu luar biasa. Tapi kadang nggak dikenalkan oleh gereja. Mm-mm. Mm-mm. Termasuk misalkan Romo mistik Katolik ya. Kan ada Romo toh. Ya, Tapi kan betul. tapi kan nggak pernah diungkap itu. Orang Katolik yang ada kerinduan untuk mempelajari mistik, akhirnya nyeleweng jadi kejawen. Kan gitu Romo. Jadi Baik, baik. Ya. EBB itu Romo, non sewu Romo, ini kritik ke dalam Romo ya. Kita ini kurang peka dengan kondisi yang ada dan tidak mengambil tindakan. Non sewu kalau kita nggak peka kan pekok Romo. Ya, Non ya, ya, sewu ya. gitu. Non sewu Ya, gitu. ya. Seperti itu. Kita kurang peka. Ya, satu tanggung jawab siapa ya, kita semua. Tentu kalau tulisnya Mm-mm. pada para klerus itu nggak pas Romo gitu. Kita semua kita bersinergi kan luar biasa gitu Romo. Betul. Ya. Non Ya. sewu Romo. Non sewu. Baik, terima kasih banyak. Ini banyak inspirasi dari tanggapan penjenengan dalam edukasi atau dalam apa ya? Dalam beriman itu kan ada beberapa aspek ya, yang saya sebutkan ada dua di sini. Yang pertama adalah pengetahuan iman, yang kedua adalah pengalaman iman. Ya, jadi idealnya sebuah formasio atau pembinaan itu mencakup minimal dua aspek tadi. Bisa ditambah aspek ketiga yang belum sempat saya ingat lagi apa. Tapi yang jelas pengetahuan iman itu harus solid ya. Aku percaya itu harus dikuasai ya kan, secara cukup mendalam oleh setiap orang Kristiani sampai dia nanti remaja akhir gitu ya. Aku percaya itu misalnya. Tradisi-tradisi gereja juga, pertanyaan-pertanyaan tentang iman yang seringkali disampaikan di media sosial itu ya, misalnya, kapan Yesus menyebut dirinya sebagai Allah? Kenapa Yesus itu Allah? Tritunggal itu apa? Gitu kan? Kenapa orang Katolik menyembah patung dan sebagainya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan standar yang harusnya kita siapkan anak-anak kita bisa menjawab, begitu. Ya. Lalu pengalaman iman tadi penjenengan sebutkan antara lain mistik Katolik, ya. Devosi itu kan pengalaman iman juga, ya. Jadi antara rasio dengan rasa itu kan harus seimbang ya.
Begitu. Kita tidak hanya boleh berpaut pada keyakinan saja tanpa tahu tentang iman kita, ya. Maka kehadiran literasi dalam wujud buku-buku dan segalanya dari Kanisius itu kan sangat membantu kita, ya, supaya kita punya pengetahuan iman. Dan saya sangat sepakat, sebenarnya hal ini bisa disampaikan di surat pembaca di majalah Hidup atau menulis kolom di majalah Hidup. Ya, kalau penjenengan punya eh, ketertarikan untuk sungguh menyuarakan itu, bisa merumuskan surat pembaca ke majalah Hidup. Semoga sampai kepada yang berwenang menangani di tingkat nasional atau di tingkat keuskupan. Begitu ya. Itu saran saya sih untuk saran untuk organisasinya ya. Tapi betul kita perlu itu menguatkan sisi pengetahuan iman selain kita memperkuat juga pengalaman iman keluarga kita. Begitu nggih? Terima kasih. Ya. Sepakat, sepakat Romo. Boleh Nggih, nanti terima kasih. kapan-kapan kalau ketemu kita bicara panjang lebar Romo. Boleh. Ya, saya kan juga penulis di majalah Hidup. Saya dengan senang hati menampung aspirasi itu. Nanti kita rumuskan bersama, ya sangat baik juga di Nuwun sewu rubrik Romo tinggal di kolom. Bandeng nggih. Nggih, betul. Ya. Oke. Nggih Romo. Ya, Matur baik, nuwun. terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Nanti bisa minta nomor saya di pembawa acara ya. Silakan aja. Ya, baik. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Silakan kalau Eko. masih ada. Ya, Ya. apakah masih ada lagi? Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya. Bisa langsung atau mau diketikkan atau mungkin langsung saja bicara biar lebih enak. Masih ada satu atau dua pertanyaan lagi atau dua peserta lagi yang ingin bertanya. Kalau di chat kayaknya tidak ada. Kalau belum saya meneruskan sedikit ya, Mas ya. Oke, ya, Oke, baik ya. Romo, silakan. Numpang promo sedikit, sedikit buku saya yang lain. Ini juga ada di toko Kanisius yang Jogja, tapi ya tentang bahasa Italia, 1000 ungkapan sehari-hari Indonesia Italia. Ini bisa belajar mandiri dari buku saya. Gitu ya. Jadi prinsip saya nulis buku untuk umat itu harus seperti tempe goreng gitu ya. Tipis, renyah, mudah dicerna gitu ya. Maka kalau penjenengan kalau ke kopi-kopi modern itu keluar 50.000 itu enteng banget gitu ya. Nah, buku saya kan under 50.000 semua gitu ya. Maka silakan membeli gitu. Juga sebagai kado ya kepada istri, istri sendiri ya, atau suami, suami juga suami sendiri ya. Silakan aja itu. Kemudian saya mau meneruskan tadi yang dikatakan Pak Eko tadi bagus sekali. Kekayaan iman kita tuh luar biasa. Saya sangat setuju. Ya, devosi itu aja banyak sekali yang belum kita gali. Santo Santa beserta teladannya banyak sekali. Stigmata 5 luka Yesus itu belum juga banyak digali. Ya, gereja mana, agama mana yang punya mukjizat seperti gereja Katolik? Jawabannya sederhana. Ora ono, ya kan? Tidak ada. Yang punya kekayaan rohani demikian luar biasa, para kudus, yang bukan hanya kudus tapi juga sangat jenius, ya kan? Ya kan? Jadi kita tidak punya alasan sebenarnya untuk meragukan sedikit pun dari gereja kita. Ya, tidak ada. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda yang goyah karena pacaran beda agama, coba kalian pikirkan ya, yang kalian tinggalkan itu adalah kekayaan iman yang luar biasa loh. Itu. Coba kamu pikir, oke, ya baik mencintai semua manusia itu baik, tapi kan nyatanya karunia-karunia rohani ya, penampakan-penampakan Bunda Maria itu kan ya hanya di gereja kita. Nah, supaya anak-anak muda itu sadar, oh iya ya Romo ya. Ya iya, tanda-tanda surgawi itu cetop banget di gereja kita. Kenapa kamu meragukan gereja kita? Kenapa kamu meninggalkan gereja kita? Ya, begitu. Ya, terima kasih. Closing statement ini kurang lebihnya gitu ya. Sudah saya cicil ya. Baik Romo. Mas ada mau bertanya?
Oke. Mhm. Kayaknya sudah ini ya. Untuk nomor HP yang Romo Bobi nanti akan disampaikan oleh Mbak Putri, Pak Eko ya nanti atau mungkin Ibu Bapak yang ingin berkomunikasi lebih lanjut lagi nanti dengan Romo Bobi nanti bisa langsung kontak dengan Mbak Putri sebagai customer care-nya KRC. Oh ini TikTok-nya Romo ya, ini sudah ada berbagi tulus Romo Bobi episode. Ya, bisa nanti follow saya ya. Belum banyak Langsung yang follow follow. saya kok. Saya itu gini, karena waktu saya terbatas ya, saya pengen banget terjun ke YouTube dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan, belum aja sih. Saya sebenarnya sangat mengharapkan bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung konten kreator Katolik ya. Gitu. Jadi dukunglah konten kreator Katolik atau jadilah konten kreator Katolik. Saya pengen banget terjun ke situ, tapi karena waktu juga begitu ya. Konten-konten saya itu saya buat ya seadanya saja. Itu pun sudah cukup bagus gitu ya. Dalam arti ada yang dilihat 200.000 orang. Padahal pengikut saya hanya 5.000 ya. Nah, artinya apa? Konten yang baik itu akan menemukan audiensnya gitu ya. Jadi mari kita di media sosial menciptakan konten-konten yang baik, yang positif. Nanti akan sampai juga gitu sebenarnya ya kepada yang kita tuju itu. Jadi TikTok saya itu sangat jarang menampilkan saya, aneh kan? Tapi viral gitu loh. Nah, nanti lihat aja sendiri. Ya, kenapa begitu? Saya juga nggak tahu, tapi lihat aja sendiri. Gitu ya. TikTok saya berbagi tulus, ya bisa dilihat juga di laptop, bisa di HP gitu ya. Baik, lanjut. Ya, ini malah ada yang minta sosmed lainnya, Romo. Oh, Facebook, ada bisa. Instagram. Instagram itu. Oh, ini kayak Instagramnya Mm-mm. Bobby Bobby MSF. Stephen MSF, ya. Eh, di laptop saya ini ada beberapa calon buku sih untuk Kanisius gitu ya. Wah, Ya, oke, maka didoakan aja tahun depan adalah buku baru gitu ya. siap. Nanti beli ya Bapak Ibu ya. Para suster ya, Romo, Frater Buder ya. Tolong belilah ya. Kita udah ketemu masa terus saya buat buku baru nggak dibeli ya. Harus dibeli ya. Oke. Kalau mau beli buku saya masuk surga. Oke? Ya, nanti bukunya mau terbit, kita bikin acara lagi, Romo. Oh, boleh dengan senang hati ya. Heeh. Ya. Mari kita, pokoknya itu tadi, concern saya itu apa? Content creation sebenarnya. Ya, jangan kita kalah lah dengan teman-teman kita Protestan ya kan. Mereka kan sangat sangat agresif dan baik ya di situ. Ya, saya pun ketika mendidik teman-teman muda, frater maupun mahasiswa-mahasiswi umum, para suster juga, saya ujiannya adalah buat konten itu. Ya, antara lain ada di TikTok saya konten mereka itu beberapa, itu ya. Nah, begitu. Artinya anak-anak muda kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita itu, ayo kita arahkan jadi konten kreator Katolik. Maksud saya itu, gitu. Ya, jangan kita jauhkan dari HP. Jangan, itu dunia mereka. Kita yang masuk ke sana. Ya, kita mendampingi mereka. Itu ide saya, gitu. Begitu sih, ya. Ini kalau cukup ya. Saya masih ada acara lagi nih di komunitas ini sebentar lagi. Ya. Oke, baik. Ya, kita sudah semua bertanya, sudah ada 4 orang bertanya. Nanti untuk waktu selanjutnya kita bisa cari waktu lain. Terima kasih Romo Bobi atas pemaparannya. Ini sangat menarik dan pertemuan kita kali ini sebenarnya pertemuan perdana ya untuk gathering member KRC karena menurut informasi yang saya dengar dari Mbak Putri tahun 2024 nanti akan ada gathering member KRC lainnya. Salah satunya akan membuka kelas semacam kelas filsafat seperti itu yang akan khusus untuk member KRC. Jadi gratis buat member KRC. Jadi syaratnya cukup mudah, hanya menjadi member KRC dan nanti kami akan memfasilitasi
acara-acara seperti ini. Pengennya sih kumpul gitu ya, cuman kan member KRC ini kan dari Sabang sampai Merauke. Jadi sementara kita akan setting dulu melalui Zoom meeting ini. Terima kasih Romo atas informasi, pengalaman, dan refleksi yang diberikan kepada kami tentang meneladan keluarga Nazaret ini sangat bagus sekali ya, karena kita juga akan menjelang Natal dan tentunya semoga kita semakin disadari bahwa banyak teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita, khususnya menjelang Natal ini, sehingga kita bisa menikmati Natal nanti bersama keluarga dan tentunya dengan menghayati teladan-teladan dari keluarga Kudus Nazaret. Demikian Romo, Suster, Ibu, Bapak, saya sebagai moderator yang memandu jalannya